Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Ramit Sethi berubah dari anak India yang cupu menjadi salah satu guru finansial yang luar biasa di era abad ke-21 ini. Dia memulai sebuah blog pada tahun 2004, dan itu berubah menjadi kerajaan bernilai jutaan dolar. Dia menjual kursus dan kelas yang sangat berguna, dan dia melakukan itu secara online. Buku I Will Teach You to Be Rich atau dalam bahasa Indonesianya adalah Saya akan mengajarkanmu untuk menjadi kaya. Ini adalah buku yang menjadi favorit saya karena cara menulis Ramit Sethi yang lucu, sarkastik, dan tentu saja semua itu ditulis tanpa omong kosong. Inilah 3 pelajaran yang dapat kamu ambil dari buku ini. Pertama, kamulah yang harus bertanggung jawab untuk semua masalah finansialmu. Jika diibaratkan finansial itu seperti sebuah pesawat terbang, kamulah seorang pilot yang berada di kokpit pesawat tersebut. Kebanyakan orang tahu ketika ingin badannya sehat, dia harus rutin berolahraga, memakan makanan sehat, dan mengurangi makanan siap saji. Walaupun mereka belum berhasil melakukan itu, tapi setidaknya mereka tahu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi berbeda dengan keuangan, karena sedikit sekali orang yang memahami bagaimana caranya sehat secara finansial. Dan banyak orang yang tidak mengaku kalau dirinya kesulitan secara finansial dan tidak bisa mengatur uangnya dengan baik. Dengan kata lain, dia ini buta finansial. Walaupun kamu bisa belajar untuk lebih pintar secara finansial, tapi kebanyakan orang menolak untuk melakukan itu. Tentu saja banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti sistem pendidikan yang tidak pernah mengajarkan kita bagaimana dengan bijaksana mengatur keuangan, menabung, dan menginvestasikan uang kita. Tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah alasan yang kamu buat sendiri. Mau bagaimanapun penyebabnya, menginvestasikan uangmu tentu saja menakutkan. Dan kamu mungkin kehilangan uangmu. Tapi lebih baik kamu kehilangan uang itu sekarang dan belajar daripada kamu kehilangan uang itu nanti. Ketika kamu masih muda, kamu seharusnya mengambil lebih banyak risiko karena kamu masih belum mempunyai tanggungan keluarga dan lebih mudah untuk memperoleh uangmu kembali. Dan walaupun kamu perlu waktu untuk melihat hasil dari investasimu, tapi ada yang namanya kekuatan bunga berbunga atau compounding interest. Inilah yang menyebabkan walaupun yang dapat kamu investasikan hanya kecil pada awalnya, tapi lama-kelamaan jika diinvestasikan dengan bijak dan menggunakan keajaiban dari bunga berbunga ini, investasimu akan menjadi besar. Jadi, berhentilah membuat alasan dan mulailah mengambil tanggung jawab untuk keuangan pribadimu. Dan mengambillah langkah pertama untuk menuju kekayaan. Kedua, setelah mendapatkan pendapatan, pastikan kamu menyisihkan terlebih dahulu untuk diinvestasikan. Setelah itu, kamu bisa membelanjakan sisanya. Kamu tentunya pusing ketika mendapatkan gaji. Semua itu habis untuk membayar tagihanmu. Ramit Sethi menganjurkan kita untuk menggunakan perencanaan pengeluaran yang bijak. Itu berarti kamu mendapatkan pendapatan, pastikan kamu menyisihkan itu terlebih dahulu untuk diinvestasikan. Setelah itu, kamu bisa membelanjakan barang-barang yang tepat dengan uang sisanya. Contohnya, dari pendapatanmu, sisakan 10% untuk berinvestasi, 10% untuk berlibur, 60% disisihkan untuk membayar tagihan-tagihan yang benar-benar diperlukan. Dan kamu masih mempunyai sisa 20% di mana kamu bisa membelanjakan ini tanpa ada rasa bersalah, karena kamu sudah melakukan penyisihan uang dengan benar sebelumnya. Membuat ini menjadi otomatis, terutama untuk berinvestasi akan memudahkanmu. Misalnya, ambil 10% dari pendapatanmu yang masuk ke rekeningmu dan langsung investasikan itu ke rekening investasimu. Itu memastikan kamu untuk mempunyai uang yang cukup banyak untuk diinvestasikan setiap tahunnya.
Dan kamu tidak mungkin secara tidak sengaja menghabiskan uang yang diinvestasikan itu untuk berbelanja. Tentu saja, semakin kamu sering melakukannya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan semakin mudah untuk dilakukan. Ketiga, mulailah berinvestasi hari ini. Berinvestasi itu memang perlu dipelajari. Kamu harus membaca buku, belajar dari yang ahli, mendidik dirimu sendiri, dan mencoba terjun dalam investasi itu sendiri. Tapi jangan sampai datang penyesalan ketika kamu tidak mulai berinvestasi dari usia muda. Kenapa? Ini adalah ilustrasi yang dapat kamu pelajari. Jika kamu berinvestasi 5 juta rupiah setiap tahunnya atau sekitar 416.000 setiap bulannya selama 10 tahun dari umur kamu 25 tahun sampai 35 tahun. Lalu, kamu tidak pernah berinvestasi lagi. Kamu akan tetap mempunyai uang di masa pensiunmu. Lebih besar daripada seseorang yang mulai berinvestasi di usia 35 tahun dan menginvestasikan 5 juta rupiah setiap tahunnya sampai usia mereka pensiun. Dengan imbal hasil 8% per tahun, yang berinvestasi dari usia 25 tahun menginvestasikan total uang senilai 55 juta dan mempunyai uang pensiun senilai 615 juta. Dan yang berinvestasi di 35 tahun dan menginvestasikan total 130 juta dan mempunyai uang pensiun hanya 431 juta. Gila bukan? Kamu dapat menginvestasikan uang kurang dari setengahnya. Tapi ketika kamu memulai berinvestasi lebih awal, kamu akan mendapatkan uang pensiun yang jumlahnya hampir 2 kali lipat. Hanya dengan memulai 10 tahun lebih awal. Jadi, kamu lebih memulai investasi hari ini juga. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.